itu sangat bermanfaat karena ditambah dengan cengkeh akan menambah antioksidan, ditambahkan dengan yang lain-lain lah. Dan itu kan betul-betul murni dari bahan alami, bahan yang herbal sama herbal, maka unsur herbalnya semakin tinggi. Walaupun kita merokok sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cropland Channel. Video kali ini kita akan membahas tentang tembakau, Bah. Tanaman tembakau mulai dari pembenihan, terus mulai dari penanaman ya, Bah. Mulai dari penanaman, terus apa itu tembakau dan lain-lain ya, Bah. Mungkin nanti Mbak Karti bisa menceritakan pengalamannya tentang tembakau, Bah. Selamat bertemu kembali dengan para kadang petani tembakau ya. Dalam hal ini saya akan bahas tentang tembakau itu ternyata tanaman herbal loh. Dan tembakau itu ternyata banyak manfaatnya. Tetapi bagaimana caranya? Nah, untuk seperti itu maka kita perlu adanya sebuah konservasi tentang tanaman tembakau supaya tembakau itu menjadi tanaman yang betul-betul tanaman herbal. Dari awal, dari pembenihan itu pun juga sudah diperlakukan, kita melaksanakan konservasi tentang bibit tembakau. Jadi pembibitannya dari awal kita menyemai. Menyemai pun kita juga digunakan dengan bahan-bahan yang herbal, Alami. Iya, bahan-bahan yang alami. Ini sangat bermanfaat sekali untuk media membuat bibit ya, menyemai bibit tembakau. Ini apa, Mbak? Ini dari akar bambu. Dari akar bambu. Dari akar bambu. Dan ini tidak perlu dikasih pupuk, ada urea dan sebagainya. Tidak, cukup dengan ini karena di sini sudah ada mikroorganisme yang sangat bermanfaat untuk menyelamatkan, untuk mengkonservasi biji tembakau untuk tumbuh dengan sempurna. Sebagaimana contoh ini, persemaian ini kan sangat kelihatan hijau, tidak, tapi warnanya sesuai dengan apa pertumbuhan tembakau itu secara alami. Nah, ini dari awalnya sudah kita mulai supaya betul-betul bahwa tembakau ini adalah ternyata tembakau tanaman herbal. Baik, berarti kali ini kita akan menceritakan tentang proses penanaman ya, Mbak? Ya, proses penanaman tembakau ya. yang tadi dari penyemaian, sekarang langsung kita praktek ke Cara menanam tembakau. Nah, itu gimana, Mbak? Ya, cara menanam tembakau yang pertama ya setelah kita konservasi lahan, tidak lupa kita ukur lahan kita. Di lahan itu bagaimana kondisi pH tanah. Ya, kita ukur ini, kita akan menanam. Nah, kita ukur, kita tancapkan. Nah, ini kan sudah kelihatan. Nah, ternyata pH di sini adalah berkisar 6 sampai 7 ya. pH di kita nolkan. Nah, itu berkisar 6 sampai 7 berarti sangat baik untuk menanam tembakau. Nah, berikutnya itu kita siapkan karena kita tahu bahwa tembakau itu ternyata disukai sama ulat. Daunnya itu bunganya sangat disukai dengan ulat. Nah, untuk mencegah awal menanam kita ambil dari bekas gelas aqua yang kita potong, tapi tidak semuanya. Ini masih ada sebagian supaya nanti bisa buka tutup, Jadi nanti kalau muncul tanaman itu sudah buka tutup sehingga tanaman ini aman, sehingga betul-betul tanaman tembakaunya itu tidak kita rawat dengan bahan-bahan kimia, kita tidak menggunakan dengan bahan-bahan pestisida. Kita hanya menggunakan mutlak dengan kompos dan pupuk-pupuk yang sifatnya alami, karena kita akan ciptakan tembakau yang betul-betul tembakau herbal. Nah, ini cara menanamnya juga sama, tinggal dari tanaman tembakau ini sudah tampak kan, tampak juga mau ditanam saja dari bibitnya sudah dimakan ulat. Ya, ini berarti sudah dimakan ulat.
ulatnya kita ambil ya, kita ambil ulatnya, sudah kita buang, terus kemudian kita tutup ya dengan gelas aqua ya ini, terus kemudian kita ini rapikan, tutup. Lah nanti secara otomatis manakala tembakau tinggi akan mengangkat dengan sendirinya, membuka dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu menyemprot dengan obat-obat yang sifatnya kimia atau yang sifatnya racun. Sudah dijaga sendiri dengan ini pelindung ini dari gelas aqua ini. Ini cara menanamnya tembakau. Ya. Terus sampai kapan ini, Pak? Ya ini selamanya. Nanti kan akan muncul dengan sendirinya, akan mengangkat dengan sendirinya. Tembakau itu semakin besar. Ya. Nanti kalau sudah semakin besar, baru kita daun-daun yang kurang bagus, daun-daun yang kena tanah kita buang. Ya, kita gunting, kita potong, dan baru yang kemudian nanti setelah tanaman itu sudah besar di umur kurang lebih 1 bulan lebih, baru kita tambahkan juga dengan pupuk kompos dan pupuk sebagai medianya. Kita pasang di sekitar ini. Nah, sudah dipasang dengan sekitar ini, terus kemudian kita tutup juga dengan dikasih kompos. Ya, nanti tembakonya akan lebih sempurna. Nah, disitulah kenapa tembakau itu menjadi tanaman yang herbal, karena yang sederhana saja di tembakau itu memang yang dikenal adalah nikotin. Tapi kita tidak bicara dengan nikotin. Nikotin pun juga sangat bermanfaat bagi kehidupan. Di samping nikotin itu juga ada neopetadinnya. Yang disitulah yang kita anggap bahwa tanaman tembakau itu tanaman herbal. Salah satunya adalah bahwa di tembakau itu mengandung senyawa kimia untuk antiinflamasi. Jadi tanaman tembakau itu bisa untuk mengobati radang, ya berbagai radang. Nah, bisa juga tanaman tembakau ini bisa untuk mengobati radang langsung atau mungkin dengan dibuat seperti minyak dan sebagainya. Itu tinggal bagaimana cara mengolah daun tembakau itu yang menjadi herbal seperti itu. Nah, kenapa kok orang mengatakan bahwa wah tembakau itu berbahaya? Nah, itu yang berbahaya bukan tembakunya. Kalau tembakunya karena tanaman herbal otomatis akan bermanfaat. Yang dikatakan kurang bermanfaat karena merokok. Nah, itu merokok. Nah, di rokok itu ada asapnya. Nah, asapnya itu yang mengganggu, dianggapnya mungkin mengganggu pernapasan. Yang di situ ada kandungan tar. Dan ya, itu tar itu total aerosol residu. Jadi di asapnya itu ada residunya. Nah, biasanya dengan dibuktikan misalnya pegang rokok di tangan itu ada bekas-bekas kuning atau coklat. Nah, itu mungkin ada residu. Nah, residunya itu dari apa? Ya otomatis ketika kalau tembakau yang asli itu kan dibakar residunya nggak begitu banyak. Ya, tapi kalau ada dicampurkan dengan bahan-bahan kimia yang lain supaya merokoknya itu menambah enak mungkin, sehingga akan memunculkan residu yang banyak, kandungan tarnya itu tinggi. Itu yang dianggapnya bahwa yang berbahaya itu merokok. Tapi kalau tembakonya tidak, menurut saya, karena tembakonya kalau dirawat dengan cara alami, otomatis tembakau ini akan menjadi tanaman yang betul-betul tanaman herbal. Bisa dibuat sirup, bisa dibuat minyak wangi dari tembakau, bisa dibuat pestisida dengan bahan yang lain ya. Dan di situ juga ada dibuat pestisida juga ya untuk maksudnya untuk mencegah. Tapi secara nalarnya tembakau pun juga disukai sama ulat. Ulat itu sangat suka makan tembakau, berarti tembakau itu tidak berbahaya. Karena ulat pun juga makan tembakau tidak mati seperti dari daun tembakaunya itu. Jadi perlu sekali bahwa tanaman tembakau itu perlu dilestarikan menurut saya. Maka saya melestarikan
tanaman tembakau itu betul-betul cara menanam tembakau, cara merawat tembakau yang betul-betul secara alami. Ya, jadi bagaimana supaya tembakau itu yang tadinya dianggapnya tidak bermanfaat ternyata sangat bermanfaat. Karena ya tidak hanya tembakau ada nikotin, ya, kopi ada kafein dan sebagainya, itu kan bermanfaat juga bagi kehidupan. Nah, disitulah maka tembakau ternyata menjadi tanaman yang herbal, perlu dibudidaya, perlu dilestarikan sebagai petani tembakau. Namun bagaimana caranya kita rawat dengan yang baik. Seperti ini di sini kita menanam dari awal sudah kami lindungi dengan gelas aqua ini. Ya. Supaya tanaman ini pun juga tumbuhnya sempurna. Terus kemudian tanaman ini juga akan baik, bisa bermanfaat bagi kehidupan. Begitu mungkin yang bisa kami jelaskan sedikit tentang tembakau. Lah bagaimana nanti tembakau yang bagus, yang bagaimana tembakau yang bermasalah dan sebagainya pada yang berikutnya setelah tembakau ini tumbuh besar, bagaimana cara mengolah tembakau yang baik, bagaimana cara merawat tembakau yang baik. Yang jelas kita lindungi dari menanam, dari pembenihan sampai nanti pada saat pemetikan, pengolahan tembakau yang baik dan benar. Berarti ada fase-fasenya ya? Ada fase-fasenya. Berarti mulai pembenihan, penanaman gitu ya. Penanam. Jadi kita betul-betul melaksanakan sebuah konservasi tanaman tembakau. Nah, tembakau ini yang kami tanam ini adalah tembakau lokal. Ini tembakau lokal. Ya, jadi tembakau yang di Cilacap sejak zaman dulu. Maka tembakau ini adalah tembakau cis, ya, tembakau Cilacap manis. Karena tembakonya ini manis. Umumnya tembakau pahit, tapi tembakau di sini manis, wangi dan halus. Iya. Ya. Paling terus tadi kan kalau tembakau kebanyakan orang taunya rokok. Iya. Terus kenapa kok orang selalu ingatnya tembakau itu rokok loh, Pak? Nah disitulah karena belum memahami bahwa ternyata tembakau itu adalah herbal, tidak hanya untuk rokok. Iya. Ternyata bisa untuk yang lain. Untuk yang lain. Coba kalau kita ke sawah, terus kemudian ada digigit lintah, coba dikasih tembakau, kan lintahnya akan pergi. Di rumah ada cicak, terus kemudian cicaknya itu dikasih tembakau pun cicaknya akan pergi loh. Iya betul. Iya, ada tokek, ada nyamuk dan sebagainya. Itu sehingga betul-betul ternyata tembakau itu adalah tanaman herbal. Terus sama itu Mbak, tadi kan Mbak bahwa tembakau itu kaitan rokok berbahaya. Iya. Terus solusinya itu gimana? Nah, solusinya makanya ketika kita membuat rokok jangan dicampuri dengan bahan-bahan yang sifatnya bahan kimia. Kita gunakan dengan betul-betul yang bahan-bahan alami. Berarti semuanya harus herbal semua. Iya, harus herbal semua. Itu sangat bermanfaat karena ditambah dengan cengkeh akan menambah antioksidan, ditambahkan dengan yang lain-lain lah. Dan itu kan betul-betul murni dari bahan alami, bahan yang herbal sama herbal, maka unsur herbalnya semakin tinggi. Walaupun kita merokok sehat. Gitu. Iya. Terus ada lagi Mbak yang lain? Ya mungkin sementara ada seperti itu. Jadi tentang tembakau sementara itu juga. Nanti fase selanjutnya nanti kalau udah ini ya Pak. Selanjutnya yang penting kita bisa membuat bibit dan bisa menanam tembakau yang herbal. Demikian video kali ini tentang tembakau, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.